Aku kasih pin info trading academy, tapi kemarin udah pin trading academy, hari ini masih ada promo birthday. Jadi kalau yang trading academy infonya just DM aku aja atau ke mtrade.id/academy. Yang ini seminar gratis. Oke ya, mtrade.id/basic nih seminar gratis. Yuk, aku mulai. IHSG gimana kabarnya? Udah 2000 ternyata yang nonton. Ya, IHSG ini turun normal dong ya. Ini kemarin udah digambarkan item ini. Ini sangat normal sekali dan oke-oke aja sih. Sebenarnya ini tidak mencerminkan fundamental IHSG, tidak mencerminkan gerakan dari saham-saham besar, saham-saham yang bagus. Kenapa? Karena kalau dilihat IHSG itu sebenarnya udah keluar dari downtrendnya. Sedangkan kalau saham-saham big banks itu belum keluar dari downtrendnya. Ada yang masih sideways, ada yang malah melanjutkan downtrendnya. Nah, kenapa IHSG-nya bisa dia trennya lebih bagus? Karena terdorong oleh saham big caps lainnya selain banking, yaitu saham Papa PP, ya, saham brand dan kawan-kawan gitu. Jadi memang agak berbeda. Sehingga ekspektasinya IHSG itu kemana antisipasinya? Antisipasinya IHSG masih bisa turun sampai ke level 7168, 7169, bahkan sampai ke 7130-an ya. Itu masih normal. Yuk kita lihat yuk BMRI dan kawan-kawan. Tadi ada yang bilang udah bisa nih nyendok BMRI. Kata siapa tadi nggak tahu ya. Kalau BMRI aku saranin sih lebih banyak nunggunya dulu sih ya. Kalau udah mau nyendok-nyendokin gitu, itu lebih ke BBRI ya. Itu yang beberapa hari ini, sebulan terakhir ini tuh aku infoin. Nah, kalau BMRI ini sebenarnya dia tuh malah trennya tuh makin turun loh. Trennya tuh justru malah makin turun. Nih, ya. Nah, jadi kalau BMRI di gambar uptrend line bentar, sorry. Aduh, dudut nih komputer. Kalau BMRI di gambar downtrend line-nya itu jatuh gitu. Jadi downtrend line-nya jatuh tuh dari kemiringan yang seperti ini ya. Dia jatuh, jadi kemiringannya tuh jadi jatuh gini. Jadi kesimpulannya sebenarnya Bank Mandiri ini masih downtrend dan masih akan downtrend gitu. Kalau mau nyendokin Bank Mandiri menurut aku agak terlalu early saat ini. Jadi masih bisa turun lagi. Nah, Bank Mandiri bisa turun sampai level berapa? Setidaknya sampai 5.800, bahkan bisa ke 5650 tuh masih sangat bisa. Hari ini jatuhnya lumayan gede sih BMRI-nya ya. Aduh, kaget tadi. Ya, jadi hari ini jatuhnya masih lumayan gede ya si BMRI-nya ya. Jadi wait and see dulu intinya untuk BMRI, oke? Terus aku mau bahas BBNI, cepat aja sih Big Banks-nya update-nya. Karena kemarin udah diupdate dan tiap hari udah diupdate terus gitu loh. Jadi semestinya ya teman-teman udah ngerti lah kira-kira gimana, oke ya. Terus kemudian Kemudian BBNI bisa turun sampai ke level berapa? BBNI masih bisa turun ke level 4.600 ya, ke 4.600. Ini yang aku bahas kemarin tuh, itu batas bawahnya si BBNI Bank Negara Indonesia gitu ya. Oke, terus kemudian udah boleh nyendok belum sih buat BBNI? Lagi-lagi aku masih fokus di BBRI, tapi sebelum bahas BBRI aku mau bahas BBCA dulu ya. BBCA ada yang lagi di Singapura nggak sih? Mau hangout nggak? Nggak deh, bercanda. 9.200 ya, 9.200 BBCA ini support kuatnya di bawah. Cuman BBCA agak lain ya, memang agak lain sih ini dibandingin dengan teman-temannya 3 big banks yang lain. Ini dia belum tentu turun sampai 92, bisa ketahan di 93-an aja. Oke ya. Terus sekarang aku mau bahas BBRI. Kemarin aku sebenarnya udah bahas batas bawah ini. Intinya sih sebenarnya yang bisa disendok-sendokin itu BBRI. Terus BCA nggak turun-turun dalam, kenapa sih nggak disendokin? Karena valuasinya masih belum ada diskon gitu. Turunnya tuh nggak seberapa. Sedangkan kalau BBRI itu turunnya dari level puncaknya
Ini 6.400 puncaknya sampai sekarang itu udah 27%. Menurut aku ini diskonnya cukup bagus ya. Dan kalau ngelihat volumenya, buangannya di BBRI itu udah nggak sederas buangannya di BMRI. Jadi kalau dibandingkan, kalau dibandingkan ya, BBRI, sekarang aku buka dua, BBRI dan BMRI. Jadi BBRI itu, perhatiin nih, aku bersihin. Hari ini jatuhnya volumenya tuh udah nggak segede tanggal 26 April. Udah nggak segede tanggal 26 April. Nah, kebalikannya, si Bank Mandiri 26 April itu belum buangan. Dikit banget. Nah, buangannya 2 Mei dan hari ini volumenya jatuhnya makin gede. Jadi beda banget sama BBRI yang jatuhnya ini udah agak-agak mengecil. Inilah mengapa saya bilang kalau mau nyendok jangan di Bank Mandiri dulu, tapi di BBRI dulu untuk timingnya saat ini ya. Terus aku mau buka saham paham yang Big Banks udah paham ya. Aku berhubung udah bahas dari kemarin-kemarin, saya anggap udah paham dan nggak akan terlalu dalam sih. Ingat ini mau long weekend lagi, banyak banget long weekendnya di bulan ini. BNGA, ada yang bilang BNGA. Mari lihat BNGA. PTBA pembukaan kok langsung lompat, kok bisa sih? Oke. Mari kita lihat ya. BNGA ya. BNGA dulu ya. PTBA itu bukan lompat. Itu terjun. Habis bagi dividen. Pasti follower baru. BNGA. Kalau yang bingungnya kayak gitu, jadi dari pertanyaannya udah ketahuan mana yang masih baru. Halo, welcome new followers. BNGA, mari kita lihat BNGA. Dia bisa turun lagi sampai 1780-an, 1785-an. Bisa nyendok di situ. Jadi kalau mau tradingnya di area itu juga. Mendingan BNGA, BBRI atau BMRI. Kalau BMRI udah aku bilang jangan dulu, kan dia kan jatuhnya tuh masih deras banget ya. Nih, mendingan mana kalau gitu dibandingin sama BBRI atau Bank Mandiri? BRI dong. Kalau sama BRI sama-sama volumenya udah agak-agak mengecil nih. Perhatikan ya. Jadi BNGA itu jatuh derasnya tuh diikutin sama kayak BBRI kemarin. Dia guyurannya tuh udah tanggal 19 atau 22 April. Jadi sekarang jatuhnya volumenya udah kecil gitu. Jadi kita watch-nya di BNGA dan BBRI. Terus NISP, mari kita lihat NISP juga perlu dipantau juga. Ini bagus juga loh, fundamentally NISP ini OCBC. NISP, aku masih mau nunggu diskon sampai 1210-an untuk NISP. Intinya banking bisalah dapat diskon lagi beberapa hari ini. Abis banking aku mau bahas yang lainnya, tapi sebelumnya aku mau cek komen dulu di sini. BBRI bisa di bawah 4.000 nggak, Ci? Kata Felis. Bentar, cek dulu ya. 4.000 kemungkinannya kecil, nggak di Mei. Kalau di Agustus, September seandainya dia ada koreksi lagi, turun lagi, dia bisa di Oktober di segitu. Tapi belum tentu loh ya, aku bukan mau nakutin akan ada koreksi gede. Belum tentu akan ada koreksi gede. Cuman biasanya Maret April tuh koreksi kecil, Mei itu pantulan atau bottom kecilnya, makanya dekat birthday aku selalu naik kan ya. Sebenarnya itu siklus. Terus kemudian Juni Juli sideways atau naik dikit. Kalau tahun bearish kayak gitu. Agustus September jatuh turun, Oktober bulan bottom. Ini BMRI sampai kapan? Semestinya sih sampai Mei Juni ini aja sih ya. Nanti kita kabarin lagi ya. Karena hari ini baru breakdown, jadi aku belum bisa bilang sampai kapan. BBRI tadi aku udah kasih batasnya.
Buka volumenya transaksinya gede akhir-akhir ini. Kenapa? Buka ini udah di review di Mtrade ya, udah di review buy juga. Ntar aku bakalan bahas deh Bukalapak ya. Oke, jadi BMRI, BBRI, BBCA, terus oke. Turn off comment, PGEO, oke, nanti aku bahas ya. Let me check. Question banyak di BBRI dan ASII. Gak bosen toh? Baiklah, aku bahas ASII, abis itu aku move ke saham yang lain ya. Aku move saham yang lain ya. ASII masih bisa koreksi, masih bisa turun sampai 4.600, 4610-an. Bisa sampai ke 45, 40-an juga. Jadi wait and see dulu aja, dan tren besarnya masih jatuh. Aku nggak tahu kalian lagi posisi punya atau lagi posisi mau beli. Kalau posisi mau beli, better wait and see dulu. Kalau posisi punya, tunggu pantulan untuk kurangin posisi. Aku hari ini mau bahas sektor consumer goods juga ya. Consumer goods-nya lumayan aktif hari ini. Consumer staples. Ini ada BMTR, banyak yang nanya BMTR dan Unilever. Miss bahas saham komoditi yang menarik. Oke. Telkom aku bahas nanti aja. Aku mau bahas komoditi, abis itu aku bahas yang lainnya. Ya, oke, aku mau update nikel. Gimana kabarnya? Oh, terus aku mau update properti ya. Nikelnya masih naik, masih gendeng naiknya, masih gila ya. Jadi udah berapa hari berturut? 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut tuh nikel tuh masih naik. Di hari terakhir masih naik. Jadi kesimpulannya nikel masih bakalan oke, saham-saham nikel. Asumsinya udah beli beberapa hari kemarin ya mestinya ya. Inco di Mtrade itu udah review buy dari 27 Maret untuk jangka menengah. Jangka pendeknya kita udah profit taking, udah tektok beberapa kali ya. Untuk Inco tuh kita udah profit taking tanggal 17 Mei kemarin. Itu cuan 7,9 sampai 9,2%. Kinerja Mtrade Januari, Februari, Maret bagus, hijau banget jualannya. April aja yang agak merah, ini Mei-nya udah mulai hijau lagi. Yuk kita lihat Inco gimana kabarnya. Jangka menengah Mtrade masih review hold 18-25% sejak bulan Maret kemarin, akhir Maret, 27 Maret. Ini harga saham Inco benar-benar ngikutin harga nikel belakangan ini. Meskipun tadinya di awal-awal di Februari Maret itu belum gerak sama sekali. Big money-nya belum ngerespon kayaknya ya waktu itu. Nah, sekarang apa yang kita antisipasi dari saham Inco ataupun saham nikel itu sendiri, saham yang ada kaitannya dengan nikel. Inco bakalan ada correction, normal correction, bisa turun. Loh kok malah turun? Karena naiknya udah kekencengan. Katanya tadi kok nikelnya naik kok malah turun Inco-nya. Karena kemarin nikel naik, Inco juga udah kencang naiknya. Jadi aku melihat harga nikel beberapa hari ke depan tuh bisa normal correction dulu, turun dikit. Inco-nya juga bisa normal correction, turun dikit sekitaran 4.800 sampai 4880-an. Sampai area itu ya, 48 sampai 4880-an. Untuk Inco-nya. Dan hari ini tuh turunnya tuh bagus. Hari ini tuh Inco turun 1,94%. Tadi ada di broadcast juga di Mtrade, di broadcast notes-nya Mtrade tuh udah dikasih tahu bahwa ini tuh turunnya tuh normal gitu. Jadi kalau di Mtrade kita kasih taunya secara real time ya gitu. Jadi di broadcast Mtrade ini turunnya normal, kita udah kasih tahu. Jadi nggak usah dipusingin buat kalian yang punya Inco, tapi aku nggak saranin buy lagi ya. Jadi banyak yang salah kaprah kalau aku review bagus gini terus pada mau beli, padahal sebenarnya ini udah di atas, sebenarnya tinggal hold aja. Kalau mau beli itu nunggu diskon sekitaran 4890, 4810-an. Terus apa dong yang boleh beli? Oke, mari kita lihat Antam. Review Antam yuk. Antam. Ya,
Antam expectation turun sekitaran 1560 dan ternyata bener sampai area itu, karena kemarin ada gambarnya panah ke bawah gitu ya. Ini barusan aku hapus dan gambar ulang. Jatuh sekitaran 6%-an kan Antam. Nah, hari ini bener jatuh sampai area itu. Jadi kita wait and see Antam aja ya. Antam beberapa hari ini masih bisa turun lagi dikit. Jadi kalau habis bagi dividen gini jangan langsung beli. Dia koreksi dan masih bisa sideways. Ekspektasinya dia bakalan turun sampai 1500. Antam itu sampai zigzag dia bisa turun sampai 1500, sekitaran 1500 ya. Oke, jadi 1500 di situ, sideways di sini. Biarin aja sideways dulu Antamnya. Dan abis itu dia ada potensi untuk kembali mengikuti tren dari harga nikel dan harga emas itu sendiri gitu. Oke, Antam gerakan sahamnya agak lain karena hari ini dia ada bagi dividen. Tapi jika diperhatikan tren dari bulan April sampai Mei kemarin pun turun lumayan signifikan. Jadi duitnya lagi di Inco, memang duitnya investor-investor gede lagi di Inco. Oke, mari kita lihat NCKL, apa kabarnya NCKL. Oke, coba komen aku nyalakan, tulis di komen saham apa aja nih yang ada nikelnya, dan ada kopernya. Tulis di komen. Saham apa aja yang ada nikel dan kopernya, sembari aku bahas NCKL. Ya, NCKL seperti yang kemarin kita bahas ya, fluktuasinya tinggi. Hari ini tuh gila banget jarumnya NCKL, itu dari harga 10.30 bisa jatuh sampai 9.90, abis itu naik lagi. Nah ini kalau pemula itu bakalan deg-degan banget, dia jatuh 4% dalam, ini buat pemula udah gede ya. Kalau buat yang udah terbiasa trading ini normal-normal aja, dan dia naik lagi. Dan bahkan ada saham yang kalau lebih volatile itu dia bisa naik turunnya tuh bisa sampai 8%-an gitu, sampai 10%-an. Oke, jadi kalau trading saham macam NCKL gini, tipsnya adalah pakai chart intraday. Tapi ini untuk scalping, jadi aku nggak saranin, not even di M-Trade kita scalping, kita sangat membatasi itu karena scalping itu secara statistik dari teman-teman yang scalping itu fun sih, tapi sesekali doang aja gitu. Nah kalau buat sustainability-nya dalam jangka panjang agak susah, marketnya crash, stres gitu. Tapi kalau orang yang benar-benar ngebangun fondasi, portfolionya itu ada portfolio design seperti yang diajarkan di MVest, dia ada investasinya, ngaturnya begini, terus ada yang trading jangka menengah, terus yang scalping size-nya seberapa diatur kecil atau swing dulu gitu. Nah itu mau market ada naik, ada turun, ada crash, gak pusing. Oke, ini Putu Eka Rosmala, MDKA, Bulan House gak cocok buat yang anxiety, cocok yang buat yang ADHD kali ya. Oke, BBRI apa sudah bisa di skop? Tadi aku udah bahas di awal. I think bukan, ya ukurannya gini, nyendok, nyerok, nyekop. Nyendok dan nyerok oke, nyekop enggak. Karena aku antisipasi modal itu kamu mesti siapin buat September, Oktober nanti. We never know the Fed ngomong apa. Oke. PGEO bukan, nanti saya ya, aku lagi mau bahas metals. Komen aku matiin lagi buat ngecek aja. PTBA kenapa kak baru follow ya? PTBA udah diantisipasi beberapa hari kemarin bakalan jatuh karena bagi dividen, ntar aku bahas. Oke. Sekarang kita mau review MDKA gimana kabarnya? MDKA juga beberapa hari kemarin tuh udah naik, udah ngikutin harga metals. Hari ini turun normal untuk MDKA-nya. Seperti halnya Inco, MDKA ini turun normal. Dia bisa turun atau terkoreksi sampai range 2680-an. Jadi sarannya wait and see dulu. Nah, perhatiin deh, kalian merhatiin nggak sih cara aku trading, cara M-Trade trading itu tuh nggak yang kejar-kejaran sehari ini sehari itu. Kita mengantisipasi atau memprediksinya tuh untuk beberapa hari ke depan. Ya, nggak cuman besok doang, tapi untuk beberapa hari ke depan. Oke. Abis ini nanti aku akan bahas MBMA ya, tapi nanti aku akan bahas properti juga. Aku akan kasih contoh kalian, kayak contohnya SMRA itu di review hari ini, itu bukan hanya untuk hari ini. Di M-Trade tadi ada, aku spill dikit, ada review SMRA gitu. Jadi M-Trade itu biasanya kita reviewnya lebih awal, lebih early. Supaya apa? Supaya bisa nyolong start. Kayak MDKA ini kita nyolong startnya di 29 April. Jadi bukan
pas tanggal naiknya 20 Mei kemarin baru dibahas. MDKI intinya masih bisa turun terkoreksi sampai 2690 and that's normal, kemudian bisa mantul lagi naik. Oke, mari kita lihat saham-saham yang bagi dividen per hari ini. Tulis kalian dapat dividen apa hari ini. Tulis di chat room, dapat dividen saham apa sih? Happy nggak dapat dividen saham apa dan berapa? Oke, aku mau review PTBA. Ada yang punya PTBA, tulis punya PTBA, gimana perasaanmu punya PTBA? Deg-degan, seneng, stres atau gimana? Ada yang stres nggak di sini punya PTBA? Oke, mungkin nggak anticipated ya. PTBA itu dia jatuh 12%, 13%-an. Itu normal, sangat normal sekali, senormal-normalnya. Karena dividen yield-nya dari harga-harga terakhir, dividen yield tuh dividen per lembar saham dibandingin dengan harga sahamnya tuh 13%. Ini kalau yang udah follow aku lama, yang udah ikut M-Trade apalagi, nggak jantungan, nggak deg-degan, udah tau lah ini bakalan jatuh. Bahkan hari ini PTBA bagusnya meskipun dia jatuh 13%, ini dia ditutup hijau loh. Jadi, dan hijau ekornya panjang ke atas. Nah, kalau bisa dilihat di intraday, ini terjadi pertarungan antara buyer dan seller cukup lumayan. Setelah dibuangin di awal market buka, ini PTBA di 9.57 sampai jam 10. Ya, jadi mungkin sekitaran beberapa menit ini tuh banyak banget yang ngumpulin gitu. Nah, ini Budi Suyanto Suteja bilang mau nambah lagi, berarti fokusnya buat apa? Harga saham kan. Kalau buat trading saran aku tunggu dulu beberapa hari ini supaya harganya tuh stabil dulu, karena orang-orang yang punya dividen itu mereka ada yang size-nya gede, bos-bos gede-gede gitu, barangnya belum habis ya. Jadi mereka mungkin nggak langsung buang hari ini. Oke, aneh banget emang dapat 13% terus buang lagi jatuhnya 13%. Kenapa gitu? Cut loss kah? Bisa jadi. Mungkin ruginya gede, udahlah impas-impasan. Bisa jadi, atau modalnya lebih kecil dari itu. Gaskan BRPT, sebentar ya. Review dulu. Saham-saham yang habis bagi dividen, Antam tadi udah dibahas. Terus kemarin 20 Mei ada Jasa Marga. Lama kita nggak bahas ini. Jasa Marga. PTBA buat tahun depan dividen bisa nggak? Oh iya bisa banget, yang punya PTBA buat dividen itu bisa banget simpen buat tahun depan. Ya, aku punya PTBA dari tahun kemarin, hold sampai tahun ini dapat dividen juga. Kalau dari tahun kemarin yieldnya sekitaran 6-10%an aja. Oke. Jasa Marga ini dividen yieldnya nggak begitu besar, jatuh 4%, so that's normal. Orang-orang kayaknya nggak fokusnya ke situ. Terus salah, 0,7% dividen yieldnya. Maha, ada yang punya Maha nggak di sini? Oke, Maha sempat jatuh terus kemudian naik lagi. Aku melihat saham ini nggak liquid, jadi tidak mencerminkan sebenarnya psikologi market. TPIA kecil doang, jadi biarin aja. Oke, sekarang kita bahas saham Pak PP nanti ya. Di sini aku bahas ya. Aku mau bahas commodity price dulu deh. Mungkin yang kalian harapkan dari aku ngebahas hal yang beda-beda. Tapi aku sebulan 2 bulan ini temanya masih sama. Nunggu Big Bang koreksi supaya bisa nyendok dan nyerok nantinya, dan menunggu timing yang efektif. Ya, nggak ada timing yang pas. Terus tema yang kedua adalah kita masih trading tektokin komoditi. Jadi kalau ada yang bilang marketnya sepi nggak ada peluang, sebenarnya enggak sih, bukan nggak ada peluang sih. Lebih ke mungkin pada nggak bisa lihat cycle-nya aja gitu. Karena maunya yang tiap hari naik. Sekarang fokusnya M-Trade tuh komoditi masih oke, dan kita mulai watch property. Bukan untuk besok ya, gitu. Jadi kalau kalian follow aku bukan untuk besok saham apa gitu. Oke, kita fokusnya maunya cuannya lebih besar. Jadi bukan untuk sekedar harian yang cuannya kecil-kecil doang. Cuan lebih gede tuh ya bisa lah, semoga dapat 3 digit. Kadang-kadang ya, jarang sih. Kalau ini paling setahun 2 atau 3 kali dapat 3 digit tuh sampai 100%. Oke. Kita lihat harga batu bara.
Newcastle Coal Futures, instead of kalian ngejar nickel, lebih baik watch batu bara. Ya, jadi nickel sempat sideways, terus kemudian breakout, sideways, breakout terus, dan sekarang udah kenceng banget. Ya, jadi daripada ngejar nickelnya, lebih baik watch batu baranya. Kalau batu bara sekarang belum banyak yang gerak, dan itu PTBA-nya lagi di area bawah kan ya, beberapa hari ini watch dulu aja. Oke, jadi kita watch batu bara. Terus kemudian kita mau cek, tadi aku kelupaan ngecek copper. Copper itu tembaga. Wes gak usah dipikir sentimennya apa yang bikin tembaga naik, yang bikin nikel naik, itu hiburan aja lah. Di konten aku banyak tuh dibahas gitu. Cuman yang dipikirin sebenarnya kapan naik dan turunnya, terus belinya saham apa gitu. Nah ini copper juga udah naik tinggi banget, tinggal ngehold aja. Jadi saham-saham metal cenderung tinggal ngehold aja. Oh, yang belum dibahas tadi tin futures. Oke, tin futures, balik lagi ke metals. Tinnya agak beda dibandingin dengan nickel dan copper, naik tapi naiknya nggak sampai kenceng banget, ada sideways-nya dikit kemarin. Oke, mari kita lihat timah. Saham timah gimana kabarnya buat trading. Disclaimer buat teman-teman yang masih pemula, jangan langsung hajar ikut trading. Belajar dulu di Basic Trading Academy gratis. Itu ke mtrade.id/basic belajarnya yang aku pin di sini. Pakai kode di sini, pakai kode TikTok, di sini kodenya IGM. Oke ya. Mari kita lihat tins ini. Nah, instead of nungguin Inco ya, instead of ngejar Inco sekarang, Inco kan ditunggu di retracement. Nah, nge-watch tins aja. Watch tins aja. Jadi tins itu kita lagi watch, dia udah ada tren naik kecil, kita lagi watch tinsnya. Bakalan ada potensi untuk mantul sih buat tins. Oke ya. Terus kemudian UNTR dong. Ada yang nanya UNTR. Oh, balik lagi ke batubara. Batubaranya belum lengkap tadi. Indi, UNTR, ITMG dan kawan-kawan. PTBA tadi udah dibahas. Intinya dia lagi turun abis bagi dividen ya, and that's normal. Sekarang kita lihat Indi dulu sebelum ke UNTR ya, watch ya. Ini lagi turun tapi turunnya nggak akan jauh lagi. Jadi nggak akan jauh lagi. Oke, terus jadi nggak akan jauh lagi, kita akan nampungin saham batubara. Tidak sekarang, mtrade biasanya nunggu belokan naik dulu ya, tunggu belokan naik supaya nggak nangkep pisau jatuh. Kalau beli sekarang masih bisa nangkep pisau jatuh. Oke, terus Indi Harum. Oke, Harum kita lagi wait and see. Nah ini dia setengah nih, setengah ngikut tren commodity metals, setengah ngikut coal. Harum kita masih ngehold aja dulu. Oke, terus kemudian ada buyback, artinya apa? Artinya emiten membeli sahamnya sendiri, membeli kembali sahamnya sendiri. BBRI juga lagi buyback gede. Adaro wait and see dulu, ini bisa naik lagi, kita lagi masukin ke watchlist juga. Tapi instead of Adaro, kita lebih tertarik yang bekas-bekas jatuh kena dividen. Biasanya ini institution lumayan suka gitu, big money lumayan suka, tapi dia habis jatuh kena dividen. Nah, PTBA bisa kayak gini, bisa turun normal dulu. Jadi ITMG kita akan watch lagi, UNTR kita akan watch lagi, Indi kita akan watch lagi. Oke. Terus MBMA gimana kabarnya? Merdeka Battery Minerals ya, ini cakep chartnya, dia baru di awal uptrend. Perhatikan jangka pendek rawan profit taking ya. Di mtrade tadi ada dikasih tahu, jangka pendek tuh dikasih tahu nih rawan profit taking. Nah, MBMA ini potensi turun atau potensi terkoreksi sekitaran 595 sampai 610. 595 sampai 610 ya. Jadi wait and see dulu, jangan langsung beli gitu. Kalau di mtrade kita kasih tahu secara real time. Ada stock picknya ada sih, tapi kita lebih mengedepankan akademinya di mtrade. Jadi kalau penasaran pengen tahu apa itu mtrade academy, just DM aku mtrade academy, ketik gitu ya nama, email dan WhatsApp. Hari ini lagi ada
masih birthday promo aku yang kemarin, kayaknya terakhir hari ini. Jadi kalau mau langsung ke websitenya bisa juga ke mtrade.id/academy. Miss MDKA-nya boleh, udah tadi udah dibahas. Oke, terus aku mau bahas sahamnya Pak Pepe. Oke. Apa tadi ya? Bentar, aku mikir dulu, ke distract. Makanya matiin, kadang-kadang matiin chat meskipun aku suka nonton chat. Saham Pak Pepe ya, meskipun aku suka. Aku kasih tips trading BRPT, you have to be very careful dengan tips aku ini. Ini bukan untuk newbie yang baru masuk, pakai buat lihat-lihat, belajar dulu aja. Kamu nggak boleh langsung ke sini. Boleh sih 1 lot doang, hahaha. Kan segala sesuatu boleh asalkan money managementnya diatur. Pakai chart 1 menit kalau kamu mau trading, scalping, dan pakai ilmunya super trader yang kita pakai baik untuk jangka menengah, jangka panjang maupun untuk swing trading. Kamu pakai ini untuk scalping ya. Ini sebenarnya kamu bisa pasangin MA. Ini simpelnya ya, sebenarnya kita nggak melulu pakai MA. Super trader tuh kita lebih ke mengupgrade stop lossnya di upgrade, terus ada trailing stop. Nah itu cara upgrade trailing stopnya ada di Trading Academy lah ya, ada intinya ada di situ. Nah terus anyway MA itu hanya untuk mempermudah aja. Jadi simpelnya nih ya, ini simpelnya sebenarnya patokannya jual pas dia turun dari MA 21 menitan kalau mau scalping, atau pasang MA yang lebih kecil juga nggak apa-apa. Indikasinya ini udah mulai teknis yang agak intermediate advance, kalau kamu nggak ngerti itu wajar. Ini ilmu yang lebih teknis sebenarnya. Kalau kapan mengganti MA, kalau misalkan harga saham dengan MA-nya tuh udah menjauh banget, udah nggak nempel, zigzagnya itu udah, zigzag bawahnya tuh udah nggak kena garis MA-nya. Nah itu kamu mesti pasangin MA baru. Jadi misalkan di sini dipasang MA baru, ada MA 10 kalau intraday. Nah kena MA 10 mungkin dia mepet di sini, terus abis itu breakdown, bisa jualan. Belinya apakah dengan MA? Belinya gak pakai MA, belinya dari breakout sideways. Mungkin yang masih pemula cek paham atau enggak di sini, paham nggak paham tulis di sini. Yang udah alumni TA tulis ya, TA paham, TA enggak. TA tuh Trading Academy. Paham nggak sih teman-teman yang di live biasanya attention span-nya tuh nggak terlalu ini. Nggak paham wajar kok, kembang kantil nggak paham, udah nggak apa-apa, nggak usah dipusingin, itu udah teknis banget sih. Melisa email nggak paham, udah biarin aja, nggak apa-apa. Oke ya. Yang udah ada dana untuk belajar lebih, untuk trading saham, bisa ikut Trading Academy. Tapi Trading Academy itu online course dan dapat trade stock pick juga. Oke ya. Nggak paham, kalau nggak paham belajar dulu. Kalau yang udah paham, yang udah ikut lama, oke, cuekin. Kita lanjut lagi. Aku mencoba materiku, aku mix antara pemula dan yang udah agak pengalaman, supaya yang udah expert juga nggak bosan ya. Oke, lanjut BRPT ya. Jadi intinya tuh kamu kalau pakai tadi ya, kalau kamu pakai MA 20 buat batasin di intraday-nya atau MA 10-nya, itu kamu bakalan dapat, ini aku buka chart daily-nya. Kalau tadi aku lihat per 1 menitannya tuh bisa kelihatan kan, dia belok gitu. Coba aku compare deh, biar kalian bisa paham. Oke, ya perhatikan. Sorry ya, kalau yang masih pemula kalian bingung. Just nikmatin aja, pokoknya nggak usah dipusingin, nggak usah dipikirin. Oke, ini aku buka lagi 1 menit. ADHD ini emang udah tahu ada yang nggak paham, tapi aku seneng. Aku kalau ngebahas yang pemula terus aku juga bosen kan. Ini IG Live buat menyenangkan diriku juga. Nih, ini contoh di sini. Ini kalau misalkan kamu pakai MA 1 menitan ya, di sini dia breakdown kan, ya kan, dia belok gini kan, breakdown tuh belok ke bawah ya, di sini nih
ya, breakdown belok ke bawah gitu. Terus perhatikan, nah ini 1 menitan, dailynya kamu bakalan keluarnya tuh pas di pucuk di atas. Jadi sebenarnya teorinya tuh sebenarnya kamu tuh gak pernah bisa jualan pas di pucuk banget kecuali lagi hoki kebetulan. Pas di puncak banget enggak, tapi kamu bisa jualannya bukan pas di puncak, tapi pas dia belok ke bawah dikit. Di intraday kelihatannya belok ke bawah, kayaknya tuh telat di 1 menitan, tapi di dailynya ini nggak telat sebenarnya. Nah ini diajarin di Trading Academy details, cek lagi paham nggak pahamnya, turn on comment, tulis, paham nggak paham. Nggak paham nggak apa-apa, ikut aja mtrade.id/basic yang ini gratis buat yang pemula ya, yang pemula banget gak usah langsung beli. mtrade.id/basic pakai kode TikTok di situ. Kalau yang di sini pakai kode ini ya yang aku tulis, baca. Oke ya, oke, mari kita udah paham lah ya, banyak yang paham. Mari kita lanjut saham dari Pak PP, bukan satu trading recommendation, but aku just iseng aja. Cuan aku bahas besok di mtrade aja ya. Aku mau ngebahas, kan tadi aku janjiin mau bahas properti, tapi berhubung banyak nih yang nanya Astra International, tadi termasuk yang top listnya, tapi udah aku delete sih. Aku mau bahas ASII ya. Aku mau bahas, ini berlaku untuk semua saham jenis intraday kah? Minimal 20 kan? Nggak harus minimal 20 sebenarnya. Kalau aku sih selalu adjusting gitu loh. Mtrade tuh juga selalu adjusting, tapi ini terlalu advance buat dijelasin di IG Live. Oke. Mari kita buka ASI, Astra International. Rame ditanyain hari ini. Tadi aku udah update ASI bisa turun sampai ke 4630, itu supportnya. Terus, aduh, hilang. Aku mau update juga, ASI ini koreksi atau turun karena abis bagi dividen ya. Hari ini gap down, ini karena abis bagi dividen. Dividennya lumayan gede, 8,3% yieldnya. Terus penyumbang pendapatan terbesar Astra International masih dari segmen otomotif dan United Tractors. Astra aku perkirakan bulan Mei ini udah ada bottomnya dan bisa naik. Terus Oktober bottom kedua di harga-harga yang kemungkinan nggak terlalu jauh dari harga sekarang Astra. November, Desember bisa rally karena efek dari UNTR. Kalau misalkan mau di UNTR-nya aja juga nggak apa-apa, dia naiknya bakalan lebih cepat. Penjualan mobilnya turun 34,2% secara bulanan dan 23,4% tahunan. Terus update dikit untuk ayam-ayaman sektor yang lain lah ya, masa ini terus gitu, ada yang bosan juga gitu. Tapi kalau aku sih nggak bosan, aku bahas sektor yang masih main, masih ini ya. Cepin ayam, ada Rinaldo di sini, langsung ingat Rinaldo. sih udah minggu lalu miss X-nya, iya, bahas lagi karena belum naik. Oke, yuk mari kita lihat Cepin ini lagi ada recovery dikit. Pendapatannya di kuartal 1 naik 9,3% secara tahunan ya. Terus secara teknikal dia lagi sideways di area 5100 dan bisa di watch. Oh, aku kelupaan bahas yang perlu dibahas, jangan kabur dulu dong. Biasanya tiba-tiba saya suka tiba-tiba ingat sesuatu. Siapa yang beli Unilever? Mtrade udah review dari 13 Mei kemarin Unilever. Aku mulai bahas yang random-random ya, gak per sektoral lagi ya, yang suka-suka aku. 9-10% katanya downtrend, tapi ternyata udah mulai reverse loh. Sadar nggak sih Unilever udah mulai reverse? Komen aku udah buka karena aku udah random aja nih. Ya jadi gimana dong, just hold ya. Siapa yang beli bareng Mtrade, coba ketik di chat room Unilever, aku punya aku nggak lagi pom by the way. Unilever cuan berapa persen? Ini gimana perkiraannya? Oke, dia masih bisa naik, tapi naiknya nggak kenceng. Dia akan zigzag dulu, mungkin turun 2870, naik sampai 3080 sampai 3100-an. Ya, bisa ke atas 3000 kah? Oh, bisa, pelan-pelan ya. Unilever itu agak gendut, jadi size-nya lumayan gede, jadi agak susah naiknya. Unilever cuan berapa? Wih, ada yang all in. Oke,
belum sempat beli, malah beli BRI terus ya apa-apa. Oke, terus abis itu aku mau bahas tadi kan janjinya bahas SMRA dikit ya, random ya. Oke, properti itu udah mulai kita lirik di M-Trade. Kenapa? Diem-diem loh, dia tuh bangun dari tidurnya, nge-bottom di tanggal 22 April si Sumarekon. Terus tiba-tiba di 16 Mei kemarin tuh tarikannya kencang, jadi kita lagi nunggu retracementnya. Nah tadi pagi ada dibahas SMRA, di M-Trade tuh tadi pagi ngebahas Unilever, terus ngebahas SMRA, ada yang langsung gerak, Unilever gerak, tapi SMRA belum naik, dan ini tetap kita jadiin watchlist kita. SMRA mungkin kita akan watch sekitaran 530 sampai 535-an. Ini buat tradingnya. BBNI West dibahas. Tadi pagi di review coach kalau Unilever not best price, tapi malah naik loh. Iya betul. Thank you ya. Terima kasih sudah bertanya Ibu Indah Agustin Yogyakarta. Nah, ini yang kadang-kadang kita mesti jelaskan. Inilah pentingnya ngikutin morning briefing secara kontinu, dan nanyanya jangan kode saham doang. Pertanyaannya yang jelas. Katanya Unilever bisa udah bukan best price lagi, kok malah bisa naik? Loh betul. Ini aku jelasin. Unilever potensial yang aku dengerin dari Coach Abi tadi pagi jelasin adalah Unilever tuh potensial loh Bapak Ibu, dia kasih tahu gitu. Tapi udah bukan best price-nya M-Trade lagi ya. Artinya tuh gini, lu boleh ngejar kalau siap dengan jarak stop loss yang jauh dari kita. Nah mungkin kita mesti jelasinnya lebih detail nih, makanya rajinlah bertanya. Jadi Unilever stop loss kita tuh di harga, mana sih? Stop lossnya di mana ya? Lagi hold, lo kok nggak ada? Kayaknya aku harus ngecek deh. Stop lossnya ada di area sekitaran 2540 lah ya, 2540 sampai 2500-an. Jadi istilah kata tuh kalau misalkan harganya balik ke minimal harga review buy kita di 2670, siap nggak sih itu? Siap nggak? Ini aku ngejawab pertanyaannya Ibu Indah ya. Maksudnya gini, ini masih potensial, tadi pagi kita bahas, tapi udah gak best price, artinya udah di atas area buy kita. Kalau sampai turun di bawah area buy kita, yang penting kamu siap. Kamu mau ngikut-ngikut beli sekarang boleh, tapi yang penting kamu siap gitu loh. Nah ternyata malah naik. Loh ya bener dong, kan dibilang potensial, makanya naik. Di sini sampai di sini Ibu Indah pahamkah? Yogyakarta. Jadi itu maksudnya Coach Abi. Menarik tapi udah bukan best price. Menarik, makanya dibahas. Kalau nggak menarik nggak dibahas. Miss lanjut bahas ayam-ayaman. Aduh aku kok lapar ya. Di Singapura udah jam 20.54 dan belum makan. By the way Japfa kita akan watch juga, tapi bukan untuk besok ya. Japfa itu kita akan tungguin retracementnya. Makanya kadang-kadang lupa kan kalau trading sendiri. Oke. Ada dikasih stop lossnya di morning briefing, ikut morning briefing ya. Oke, ini dikasih tahu kok stop lossnya di 1345 ya, 1345 sampai 1300-an. Oke, terus 1345 1300. Sebentar. Saya lagi loading dulu. Mau ngetik apa tadi? Oke. Pulang kapan? Dari Singapura baru juga sampai HMSP secara fundamental review dikit ya. Secara tahunan naik 18% pendapatannya. NISP laba bersih naik 13%. Just quick review aja. Anyway, aku mau pergi makan. Kalian belajar di kalau Trading Academy ini buat yang udah ngikut MVest ya. Lebih ke ini, kalau mau belajar trading ke mtrade.id/basic dengan kode IGEMO, dan aku mau kasih tahu untuk Trading Academy-nya ke mtrade.id/academy atau just DM aku. Tapi kalau DM aku bisa kelewat promonya nggak sih? Kadang yang bales bisa agak lama gitu. mtrade.id/academy. Langsung aja ke situ. Kenapa? Karena ini ada promo birthday aku, cuman yang masih pemula baru follow aku hari ini, nggak usah langsung beli, kecuali kamu rajin banget belajar. Ikut yang gratis-gratisan dulu aja. Thank you semuanya. SMRA belum lanjut. SMRA udah dibahas belum sih tadi? Kok lupa ya?
Kayak udah deh tadi. Pakai 2 smartphone, iya. Pakai 2 HP. Dadah, dadah, dah. Jangan lupa ya, Trading Academy-nya masih ada promo birthday aku terakhir malam ini ke mtrade.id/academy khusus buat kamu yang udah lama ngefollow aku aja. Kalau yang masih baru, just nonton gratisan aja dulu, oke? Dah.